sekolah minggu, sebelum sekolah minggu mulai, kalian mau ajar dulu nih yel-yel yang terbaru nih. Boleh nih ajak adik-adik di rumah. Ya, tapi Kak Ingrid harus ada juga pasangannya, temannya. Adik-adik di rumah berarti harus cari pasangan. Ya, misalkan dengan mamanya, atau dengan papanya, atau dengan kakak atau adik. Nah, kayak begini kalian dengan Kak Ingrid berdua. Siap ya? Are you ready? Yes. Oke, taruh dulu mic-nya Kak Ingrid ya. Namanya Kak Ingrid tepuk haleluya. Siap semua ya? Tepuk haleluya. Haleluya. Iya. Oke, Ingrid keren gak tuh yel-yelnya? Wah, keren dia. Pasti kalian semua sudah hafal nanti di rumah ya. Nah, Kak Ingrid, kira-kira nih kalau kita mau sekolah minggu, kita boleh nggak lari-lari kayak tadi? Tidak boleh kan dia? Boleh nggak kita makan snack? Tidak boleh. Nah, kalau gitu kita ngapain dong kalau sekolah minggu Kak Ingrid? Kita harus persiapkan hati kita dan Alkitab. Dan Alkitab jangan lupa dibawa ya, jangan cuma dibawa dong Kak Ingrid, tapi dibaca. Oke deh adik-adik semua, kita nggak lama-lama lagi, semua duduk yang manis, kita mau siap beribadah dan selamat beribadah dari kalian. Dan Kak Ingrid. Oke, dari kami berdua, shalom, dadah. Shalom. Selamat sore adik-adik. Selamat sore. Jumpa lagi dengan kami guru-guru yang ada di gereja saat ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita akan olahraga dulu sedikit. Oke? Oke. Kita menyanyi dulu yel yel yel. Selamat sore. Sore, sore, sore. YPDI. Siapa kita? Generasi perkasa. Generasi perkasa. Dalam iman. Tatapun tangan. Tatapun tangan. Bersama Yesus kita semua pasti menang. Apa kabar semuanya? Kami semangat karena Yesus beserta kami, kuat karena Yesus beserta kami, lebih dari memenang generasi perkasa dalam iman. Apa kabar? Semangat karena Yesus beserta kami, kuat karena Yesus beserta kami, lebih dari memenang generasi perkasa dalam iman. Kami semangat karena Yesus beserta kami, kuat karena Yesus beserta kami, lebih dari memenang generasi perkasa dalam iman. Oke, aduh, namanya sudah ngos-ngos ini napas. Nah adik-adik, tadi kita sudah olahraga, tiba saatnya kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Mari siapkan hati kita, terutama hidup kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku
kekuasaan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan anak-anakmu sampai saat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah menyembah-Mu Tuhan, karena pada saat ini Tuhan siap untuk melompat Tuhan, bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Bapa di sorga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan melompat, kita akan menari buat Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, satu mulut saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman. Jadi adik-adik boleh duduk kembali. Nah,
Tidak usah lagi lari-lari ke sana kemari. Duduk diam, manis. Kita akan mendengarkan kebenaran firman. Kita akan pujian yang berkata, tanganku ada dua. Sambut firman Tuhan. Semua adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya. Buat suaranya. Kita akan berdoa untuk cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus, Engkau sudah pimpin ibadah kami Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman. Urapi Tuhan Yesus guru-guru yang melayani kebenaran firman-Mu. Urapi anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini menjadi doa syukur kami. Kami alaskan dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! 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 Sama katakan amin. Shalom, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Jumpa lagi sore hari ini dengan Tante Elis. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, duduk manis, diam-diam, jangan loncat sana loncat sini. Nah, semua perhatikan baik-baik cerita firman Tuhan supaya kita semua berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sore hari ini Tante Elis mau bercerita tentang tema kita tentang kuat di dalam Tuhan. Judulnya Daniel yang taat. Nah, pasti adik-adik sudah tahu semua ceritanya tentang Daniel ya. Ayat firman Tuhan sore hari ini terdapat di dalam Daniel pasal yang pertama ayatnya yang ke-1 sampai ke-20. Ayat yang ke-20. Jadi kalau adik-adik punya Alkitab, ayo semua dibuka Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Nah, di sana adik-adik kita bisa dengar cerita tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ada 4 orang pemuda Israel yang ketika itu mereka berada di Babel. Nah, rajanya saat itu adalah Raja Nebukadnezar.
Raja Nebukadnezar. Nah, adik-adik tahu dia seorang raja yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seorang raja yang menyembah patung, yang menyembah dewa. Nah, ini keempat orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego bersama Daniel tadi, mereka adalah pemuda yang percaya kepada Tuhan. Pemuda-pemuda keturunan bangsawan. Mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas, yang pintar. Makanya mereka terpilih untuk tinggal di istana, menjadi anggota di istana pada waktu itu, adik-adik. Nah, adik-adik, semua orang yang tinggal di istana pada waktu itu diharuskan harus memakan santapan raja. Nah, itu santapan raja itu hanya ada daging sama anggur. Ini dilarang firman Tuhan karena daging-dagingan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala, patung. Nah, kalau Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego ini makan, berarti mereka menajiskan diri, mereka melanggar perintah Tuhan. Sedangkan mereka tidak mau mengikuti aturan yang dilakukan, dikatakan oleh raja pada waktu itu. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mereka tetap tidak mau menyantap santapan raja pada waktu itu. Mereka hanya memakan apa, adik-adik? Sayuran dan minum air putih. Nah, itu baru bilang sehat, makanan yang sehat. Nah, di sini pasti adik-adik yang ada di rumah ada yang tidak suka makan sayur, kan? Termasuk Asaria Malanguna, itu tidak makan sayur dia. Dia tidak suka makan sayur, tapi dia suka makan telur. Di sini tidak ada dibilang di Alkitab itu Sadrak, Mesak, dan Abednego makan telur. Nah, Abednego, Sadrak, Mesak, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini hanya makan sayuran dan air putih, sayuran dan air putih. Nah, adik-adik, tapi mereka dikatakan firman Tuhan 10 kali lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat. Nah, adik-adik, karena mereka hanya memakan sayuran dan minum air putih. Air putih itu sehat, tidak minum anggur minuman raja. Nah, adik-adik, ini Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak menajiskan dirinya. Mereka berkata tidak kepada perintah raja karena mereka takut kepada Tuhan. Mereka takut kepada Tuhan. Mereka taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Sadrak, Mesak, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Makanya mereka menjadi 4 pemuda yang diberkati oleh Tuhan, yang dilindungi oleh Tuhan, mereka dijagai oleh Tuhan meskipun mereka berhadapan dengan raja yang kejam pada saat itu. Tapi mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Ketika mereka berada di istana, mereka lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di istana. Daniel lebih bisa menafsirkan mimpi. Daniel menjadi orang yang kuat. Nah, karena mereka makan makanan yang sehat dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sore hari ini kita masuk pada kesimpulan ceritanya Tante Elis tadi. Nah, kesimpulan yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menciptakan makanan sayuran dan air minum, buah-buahan yang sehat untuk kita bisa makan supaya tubuh kita menjadi sehat. Yang kedua, ada kesimpulan yang kedua. Kesimpulannya, berterima kasihlah kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi anak-anak dengan memberikan makanan-makanan yang sehat kepada kita. Kita selalu tahu berterima kasih. Sebelum makan kita berdoa dulu, berterima kasih karena berkat Tuhan Dia memberkati orang tua sehingga bisa menyediakan makanan yang sehat buat kita. Nah, kesimpulan yang ketiga, adik-adik, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka kita harus selalu melakukan perintah Tuhan, taat kepada Tuhan.
kita harus berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Jangan kita ikut-ikutan. Kalau teman-teman kita sudah berbohong, kita ikut berbohong juga. Kalau teman-teman kita mencuri, kita ikutan mencuri juga. Kalau teman-teman kita menyontek, kita ikutan menyontek juga. Nah, adik-adik kita harus tetap kokoh. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun situasinya kita, meskipun kita dalam keadaan sedih, takut mungkin, atau saat ini kita resah, gelisah karena situasi adik-adik tidak bisa keluar rumah, tapi kita harus tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetap berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa ya, makan makanan yang sehat. Nah, adik-adik yang ada di rumah semua sudah dengar cerita firman Tuhan kan tadi? Sekarang tiba saatnya kita masuk pada kegiatan. Nah, tadi Tante Elis kan sudah bilang, dengarkan firman Tuhan baik-baik supaya kegiatannya bisa dilaksanakan nanti di rumah masing-masing. Terus fotonya dikirim ke WA grup anak sekolah minggu Ebenezer, GPDI Ebenezer. Nah, siapa yang duluan mengirim nanti Tante Elis pilih siapa dapat juara 1, juara 2, juara 3. Kegiatan, dengar baik-baik kegiatannya ya. Dengar baik-baik, pasang telinga ya anak-anak. Nanti pasang telinga, suruh mama yang rekam ya, atau kirim WA-nya ke. Tapi yang tebak jangan mama-mama ya. Yang tebak nanti jangan mama-mama dong. Yang tebak harus kita jujur semua anak sekolah minggu yang tebak. Untuk kelas kebaikan A dan kebaikan B, dia itu kegiatannya dia lagi makan sayur, terus mamanya foto, dikirim fotonya ke WA grup, jangan lupa ya. Nah, itu kebaikan A dan kebaikan B. Sekarang untuk kelas kasih. Kelas kasih ada nanti tebak suara. Ini kita punya ayat hafalan minggu ini, dan kita akan tebak siapa kira-kira ya yang ini suaranya. Ini guru sekolah minggu, ini guru sekolah minggu, bukan Doraemon, bukan Hello Kitty, bukan Kapten Amerika, bukan, tapi guru sekolah minggu, suaranya guru sekolah minggu. Adik-adik tebak, kira-kira ini suaranya siapa ya? Ayo, mari sama-sama kita dengarkan. Kelas kasih, kelas kasih, kasih. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, hebat adik-adik. Ayo, kelas kasih sama kelas sukacita. Kelas kasih 2 orang lah. Tante Elis pilih yang tercepat. Nanti langsung WA ke itu, siapa yang nomor 1, nomor 2, itu yang dipilih kelas kasih. Dan kelas sukacita juga kelas nomor 1, nomor 2, yang pertama mengirim itu yang dikasih hadiah. Oke, siap, nanti diumumkan di WA grup. Nah, sekarang yang terakhir, kelas sukacita. Kelas sukacita kegiatannya menghafal. Tadi ayat hafalannya sudah dengar? Terdapat di dalam Matius 10 ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, untuk kelas sukacita Matius 10 ayat 32. Nah, itu kelas sukacita. Siapa yang juara 1, juara 2 yang cepat mengirim ke grup, itu yang dipilih dapat hadiah. Hadiahnya tidak besar-besar ya, tidak dapat kulkas, tidak dapat TV, tidak ya. Tante Elis tidak mampu kasihan belikan itu. Nah, Tante Elis paling kasih hadiah yang kecil-kecil, imut-imut saja. Oke? Oke, siap semuanya? Siap. Mulai sekarang kasih tahu mama kalau sudah hafal, cepat kirim ke grup. Nah, siapa yang duluan itu yang dapat hadiah. Oke? Terima kasih semuanya. Baik adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita angkat pujian yang berkata, kiranya engkau memberkati aku. Semua bangkit berdiri ya adik-adik yang ada di rumah. Sama-sama kita angkat pujian ini. Semua dan lipat tangannya. Buka suaranya ya.
Kalau saat sore hari ini, seberapa kami guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada saat sore hari ini, kami merasakan dan menikmati bahwasanya Tuhan baik di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kebaikan Tuhan terus berlaku di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Dan kami percaya Tuhan terus memberkati kami semua. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada, sehingga hari lepas hari mereka lebih mengenal dan mengenal Tuhan, bahwasanya Tuhanlah yang selalu menyertai, memberkati dan mengasihi kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan saat sore hari ini juga Tuhan, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang sudah mengambil bagian di dalam setiap pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Mari pakai kami semua lebih hari, lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi. Terpujilah namamu. Saat ini juga kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memakai setiap kehidupan kami dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan tutup ibadah sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik maupun guru-guru yang ada saat ini. Nah, adik-adik persiapkan uang persembahannya, ya, yang baik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di gereja. Mari kita angkat pujian yang berkata Sungai Sukacitamu. Terima kasih adik-adik, ibadah kita telah selesai. Nanti kita akan jumpa lagi pada Selasa depan. Shalom.